hayata liyabluwakum ayyukum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah SAW. Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara Nabi, bukan cara sendiri ya. Tapi semua kehidupan orang Islam itu mesti ikut cara baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi hadirin sekalian, ternyata seluruh Nabi Allah hantar ke dunia membawa sebuah kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh Nabi dan Rasul datang ke dunia mengajak manusia untuk menafikan makhluk dan mengisbatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang harus melanjutkan kerja ini? Ya, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk buat kerja dakwah. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya, boleh ditulis ya teman-teman sekalian, ditulis di kolom komentar kalimat-kalimat sederhana, quotes-quotes itu. Mudah-mudahan bisa menjadi kefahaman yang dalam kepada kita. Jadi dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Apa itu dakwah hadirin sekalian? Mengajak, bukan mengajar. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Ya. Kalau mengajar tentu perlu alim ulama, perlu ustadz. Tapi kalau dakwah hadirin sekalian, yang diperlukan apa? Keyakinan yang sempurna bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berkuasa mutlak dan tidak ada cara hidup yang akan mendatangkan kesuksesan kecuali cara hidupnya baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara keyakinan, perkara iman kepada Allah sempurna tanpa ada kesyirikan. Ya, berdakwah bukanlah sebuah profesi, namun semua profesi wajib berdakwah, betul. Nah, maka apa yang awal daripada Islam ini hadirin? Mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sebuah hadis qudsi menjelaskan dengan begitu jelasnya. Apa kata Allah? Ya ibadi wa hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku juga mengharamkan kezaliman atas diri kalian hambaku. Fala tazalamu, dan janganlah saling menzalimi, Nah, jadi Allah Ta'ala tidak mungkin menghendaki keburukan kepada hambanya. Allah tidak mungkin menakdirkan Masya Allah. Afwan Ustadz, untuk suaranya tidak ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi suara wabarakatuh. saya kedengaran nggak? Kedengeran Ustadz. Ya, Halo? sudah kedengaran lagi. Kedengeran. Maaf, suara saya terdengar nggak? Kedengeran Ustadz. Coba Sudah Raisa, ada Pak kedengaran nggak suara Ustadz. saya? Kedengaran Ustaz. Halo? Kedengaran. Kedengaran. Ustadz. Sudah ada. Iya, Pak. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Kakak, ditunggu sebentar ya. Ustadz Tiri sedang ada berkendala dari sinyalnya barangkali. Baik, maaf. Oke. Kedengaran suara saya, kedengaran ya? Kedengeran Ustadz.
Nah, jadi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Enggak kedengaran suaranya. Ya. Ya, tidak ada Udah. suaranya. Sudah kedengaran? Sudah. Sudah Ustaz, sudah. Jadi nggak boleh ya kita memiliki pemahaman yang sesat ketika habis maksiat kita akan ini kan takdir Allah. Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hadirin mencintai hambanya. Ya. Allah itu mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah mencintai hambanya, mencintai kita 70 kali. 70 kali ini maknanya bukan berarti benar-benar itu 70 kali, tapi begitu besarnya cinta Allah, unlimited. Ya, unconditional love, itu Allah, oleh Allah. Jadi cintanya Allah itu tidak berbatas kepada hambanya. Subhanallah. Jadi kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan juga aku mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Fala tazalamu, suami tidak boleh menzalimi istrinya, istri tak boleh menzalimi suaminya, teman tak boleh menzalimi teman, orang tua tak boleh menzalimi anak, pemerintah tidak boleh menzalimi rakyatnya. Maka kita sebagai orang beriman dilarang oleh Allah untuk saling menzalimi. Nah, jadi hadirin sekalian, apa bukti Allah mewajibkan kita masuk surga? Allah telah mewajibkan kita untuk mentaatinya dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk masuk surga. Jadi kalau ada orang yang tidak masuk surga, nanti siapa itu mereka? Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu hadis yang saya baca di depan tadi. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Intinya, siapapun yang mau masuk surga pasti masuk surga. Nah, nanti siapa yang masuk neraka itu? Orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kullu ummati, seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi ternyata ada memang orang yang tidak mau masuk surga, hadirin sekalian. Tapi Allah tak akan biarkan. Allah begitu cinta kepada hambanya. Allah tidak akan membuat mudah orang masuk surga. Sehingga Allah Ta'ala perkenalkan dirinya siapa? Siapa itu Allah? Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian semua tersesat. Kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, kata Allah, niscaya aku berikan kalian hidayah. Jadi kita semua ini tersesat, kata Allah. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, aku berikan kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian semua lapar, ila man ad'amtuhu. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Fastad'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, kata Allah. Niscaya aku berikan kalian makanan. Hari ini kalau habis beras di rumah nih ibu-ibu ya. Minta beras sama siapa? Ada minta beras sama Allah. Kalau lapar, ada nggak ingat kepada Allah, minta makan ya Allah. Hari ini lapar, ingat rumah makan. Ingat warteg, rumah makan Padang. Ya. Kalau habis beras, ingat tetangga, ingat orang kaya mana, ingat kakak, ingat adik, ingat suami. Kata Allah, kalau kalian lapar, minta makan sama aku. Kata Allah, aku makan. Ya ibadi, kullukum arid. Kalian semua bertelanjang kasautuh. Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni uksikum. Mintalah pakaian kepadaku, aku berikan kalian pakaian. Nah, ibu-ibu jalan di mall, nampak orang jual baju bagus, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, minta ya Allah baju ini, ya Allah, berikan aku pakaian ya Allah. Nah, kata Allah, minta pakaian kepadaku, aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laila wan nahar. Kalian semua berbuat dosa terhadapku, kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang memberikan ampunan atas segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku ampuni kalian. Minta ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni kalian. Nah, jadi hadirin sekalian, di hadis qudsi ini yang pertama Allah katakan apa? Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, yang pertama. Coba dicatat. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Yang kedua, kita semua tersesat kecuali orang yang diberi hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, kata Allah.
Yang ketiga, kalian semua lapar kecuali orang aku berikan makan. Mintalah makan kepadaku. Yang keempat, kalian semua bertelanjang kecuali orang-orang aku berikan pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, aku beri kalian pakaian. Yang kelima, kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari, dan akulah yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, adakah kita minta ampun sama Allah? Kapan kita istighfar, bertaubat atas segala dosa? Nah, maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betul-betul tidak ada yang bisa memberi manfaat terhadapku dan memberikan mudarat terhadapku. Dan tidak ada yang bisa mudarat selain aku, kata Allah. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari kalangan jin dan manusia, memiliki hati yang bertakwa seperti hatinya para nabi, semua manusia beriman kepada Allah, semua manusia menjadi kekasih Allah, soleh dan solehah. Apa kata Allah? Niscaya tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Seandainya seluruh manusia memiliki hati yang rusak, jahat seperti Fir'aun semua, ya, seperti Abu Jahal semua kafir tak beriman kepada Allah, tak mau sujud kepada Allah, niscaya tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, Allah tak perlu kita, kita yang perlu Allah. Maknanya apa? Kita tanpa Allah sampah. Sementara Allah tanpa kita, tetaplah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia. Jadi hadirin sekalian, Allah yang menjumpakan kita malam hari ini, Allah yang memisahkan kita. Ya. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Hanya Allah yang berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta dan menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, jadi hadirin, seandainya seluruh manusia, kata Allah, dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kemudian meminta kepadaku, dan aku berikan seluruh permintaannya, tidak akan berkurang apa-apa yang ada di khazanahku, seperti berkurangnya ketika kamu celupkan jarum ke samudera yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari. Seperti itulah berkurangnya apa-apa yang ada di khazanahku. Berbuat baiklah, kata Allah, karena kalian berbuat baik bukan untuk aku, tapi untuk kalian sendiri. Aku telah menyiapkan pahala yang berlipat ganda atas semua kebaikan kalian. Kalau kalian mendapat perkara yang kalian sukai, bersyukurlah memuji aku. Tapi kalau kalian mendapat perkara yang tidak kalian sukai, jangan pernah mencela siapapun, kecuali celalah dirimu sendiri. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong tulis di kolom komentar sebuah kalimat sederhana ya. Hakikat daripada la ilaha illallah itu apa? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Boleh yang mendengarkan suara saya, coba typing di kolom komentar atau tulis di buku-buku kalian. Semuanya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba saya pengen tengok nih. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allahu Akbar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa itu makhluk selain Allah? Selain Allah tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Satu dunia orang membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia manusia, jin dan malaikat hendak selamat kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Yang berlaku di dunia bukan mau kita, tapi maunya Allah. Bukan jalan kita, tapi jalannya Allah. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gimana, kenapa? La ilaha illallah. Coba semuanya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang boleh di sini juga, yang di sini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sudah. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, makanya tidak ada pilihan kita di dunia ini kecuali ikut saja sama Allah. Kalau dapat perkara yang disukai, bersyukur, memuji Allah. Syukur kita itu
mengangkat derajat kita. Kalau kita dapat perkara yang tidak kita sukai, bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Dan sabar itu akan menggugurkan dosa-dosa. Yang akan mengantar kita sampai berjumpa dengan Allah. Dan cukup. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi hadirin rahmati oleh Allah Ta'ala. Sebentar lagi bulan Ramadan ini, Allah perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Wajib bagi kalian berpuasa. Ya. Jadi yang dipanggil berpuasa siapa saja orang beriman. Maka sebelum kita bicarakan puasa, sholat, zakat, haji, dan sebagainya, yang pertama yang harus kita bahas adalah iman. Makanya saya bikin majelis namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Karena sholat tanpa iman tak ada nilainya. Ya. Puasa tanpa iman tak ada nilainya. Baca Al-Quran tanpa iman tak ada nilainya. Banyak orang hari ini baca Al-Quran tapi dibilang buang-buang waktu dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tidak bermanfaat apa-apa, tidak ada gunanya bagi orang yang tidak beriman. Maka perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Maka Nabi SAW ajarkan kita sebuah hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi SAW. Perbaharuilah iman kalian, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah di mana saja, kapan saja. Hari ini Ustaz bilang dakwah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Jumpa orang-orang kaya, ingatkan mereka hartamu bukan kamu yang punya, tapi Allah yang punya. Itu titipan dari Allah, jangan sombong. Ya. Ketemu raja-raja, penguasa, katakan Allah yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Kemuliaan tidak ada dalam kerajaan. Fir'aun sampai mati jadi raja, tapi terhina. Ya, terhina. Ya, jadi hadirin sekalian, kemuliaan seorang manusia di mana? Hanya dalam ketakwaan saja. Maknanya siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersyukur dia mulia, siapa yang bersabar dia berjaya. Allah sengaja menciptakan kematian dan kehidupan. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta. Sengaja aku menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Ternyata kehidupan dan kematian ini adalah ujian. Apa yang perlu Allah uji? Allah ingin melihat siapa yang pantas untuk dijadikan kekasihnya, siapa yang tidak layak, siapa yang pantas untuk dimuliakan di surga, siapa yang tidak layak masuk ke dalam surga. Allah uji. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan. Apa ujian bagi orang-orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur, hadirin mulia, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Orang sabar, orang miskin yang bersabar pun apa? Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Orang miskin yang bersabar. Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Nah, nggak main-main hadirin sekalian. Orang miskin yang bersabar akan masuk ke surga lebih awal. Oh, kok bisa? Kenapa orang miskin lebih dulu masuk surganya? Ya. Karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf ya, ini kajian Muslim Billionaire nih. Ini orang-orang kaya di sini ini semuanya agak terlambat masuk surga nanti. Tapi masuk surga insyaallah ya. Amin ya. Doakan ya semua yang hadir di sini masuk surga semua. Ya, tapi kalau memang banyak harta kita, memang agak banyak hisabnya hadirin sekalian. Ya, amin, amin, amin. Kalau orang miskin nanti di akhirat Allah nggak tanya-tanya, apa yang mau ditanya? Ya Allah, tak banyak, tak punya aku rumahku ngontrak, kemana-mana naik Grab, nggak punya aku sejengkal pun tanah atas namaku di dunia, ya Allah. Aku mati, tak ada duit, tak ada punya aset, tak ada punya warisan. Tapi orang kaya, banyak hisapnya. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kamu belanjakan hartamu? Nah, maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang berdoa minta kaya, tapi banyak yang kaya hadirin. Hari ini kita semua berdoa minta kaya, tapi kebalikannya banyak yang miskin. Nah, maka hadirin dirahmati Allah, maka lepaskan kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Nah, lepaskan kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Boleh ditulis di kolom komentar itu.
Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. DSAS. Orang tanya itu apa DSAS? Dunia sementara. Hari ini banyak orang lupa dunia sementara. Banyak orang menyangka dia akan hidup selama-lamanya. Dia pikir dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Tidak, di dunia ini tak lama, sekejap mata saja. Dunia ini sekejap mata saja. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita setelah mati. Akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan lupa hashtag DSAS, jangan lupa ya. Allahu Akbar ya. Jadi yang pertama tadi apa? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat merapat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang sudah takwa kepada Allah, barulah dia taat kepada Allah. Begitu juga orang yang mengenal dunia, tak mungkin mereka akan mencintai dunia. Dunia ini hadirin bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Boleh tulis di kolom komentar ya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kesan kacamata dunia, kacamata akhirat. Ya, ayo tulis semuanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas, kata Rasulullah SAW. Lihatlah apa yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini kita berebut tetesan air itu, mengabaikan samudera yang luas. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir takkan diberi minum walau seteguk air pun. Kalau sedikit banyak. Minum kopi itu salah satu gelas, tapi kalau satu ember jadi masalah. Ya. Semua dunia ini, perkara dunia ini kalau sedikit nikmat, kalau sederhana nikmat. Nah, itulah sunnah Rasulullah itu. Sunnah Nabi ini apa? Hidup sederhana, makan minum sederhana, pakaian sederhana, kendaraan sederhana, tempat tinggal sederhana, pernikahan sederhana. Ini harus diingat. Dunia bukan tempat tinggal. Kembalikan cahaya. Ini salah nih, salah tulis nih. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Betul, Yeli, betul tuh. Siti Masita, Masya Allah. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Boleh nggak ditulis itu kalimat itu? Itu quotes bagus tuh, yang baru tuh. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dah. Allahu Akbar. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, tulis tuh. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan. Dunia di tangan, di hati jangan ya. Dunia di tangan, di hati jangan. Masya Allah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Tulis tuh. Mobil di garasi jangan masuk hati. Di hati ini hanya ada Allah Ta'ala saja. Kita harus belajar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kita harus belajar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Mengeluarkan segala-galanya di hati, dari hati selain Allah dan Rasulnya. Bisa nggak kira-kira? Mengeluarkan istri dari hati bisa nggak? Mengeluarkan suami dari hati bisa nggak? Bisa nggak kita mengeluarkan anakmu dari hatimu? Mengeluarkan mobilmu dari hatimu? Mengeluarkan rumahmu dari hatimu? Mengeluarkan handphonemu dari hatimu?
mengeluarkan pangkat jabatanmu dari hatimu, mengeluarkan dunia dari hati, bisa nggak? Dunia di tangan, di hati jangan. Hati ini rumahnya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di hati selain Allah. Tidak ada siapapun di hati selain Allah. Selagi masih ada dunia di dalam hati, kebesaran Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Selagi masih ada musang di dalam kandang, maka ayam tidak akan masuk ke dalam kandang. Tulis. Selagi masih ada musang di dalam kandang, coba tulis semuanya. Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang. Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, baru ayam akan masuk dengan tenang. Ya. Bersihkan hati. Jangan sampai cinta sama suami berlebih-lebihan. Orang yang mencintai suaminya berlebihan, dia tak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai istrinya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anaknya tak akan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, mereka pasti akan mencintai istrinya karena Allah, mencintai suaminya karena Allah, mencintai anak-anaknya karena Allah. Sehingga tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Tidak ada ketaatan kecuali ketaatan karena Allah saja. Yang mentaati suami karena Allah. Jadi kita tidak akan marah kepada istri kalau dia tidak taat sama kita. Kita akan marah kalau dia nggak taat sama Allah. Cinta karena Allah. Karena hakikat cinta yang sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Mereka tidak ada cinta karena beda agama, cinta karena kecantikan, itu salah guys. Cantik sementara. Ya. Cinta karena harta, harta akan habis. Tapi orang cinta sama Allah, ternyata, catat ini ya, ternyata ruhaniatnya wanita semakin tua semakin cantik. Maka orang yang menatap istrinya karena ruhaniat, karena agama, karena iman, dia tidak akan pernah hilang rasa cintanya meskipun sampai tua nanti. Ruhnya wanita semakin tua semakin cantik. Ajib nggak? Ajib nggak? Ternyata ruhnya laki-laki semakin tua semakin berwibawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dunia seperti bayang-bayang, hadirin sekalian. Dunia seperti apa? Bayang-bayang. Dikejar dia terbang, dia lari. Ditinggalkan dia kejar kita. Dunia itu kalau ditinggalkan, kita kejar Allah, kejar cahaya, maka dunia itu akan mengejar kita. Ya, bayang-bayang akan mengejar kita. Coba kalau kalian kejar cahaya, pasti Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara untuk menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Kalau jasad wanita itu semakin tua, nggak mungkin tambah cantik. Ada gravitasi bumi, betul nggak? Ada kerutan, keriput, uban, tumbuh, bungkuk punggungnya, lepas giginya. Ya. Sakit tulang belulangnya, rematik sana-sini. Ya. Tapi kalau ruh, abadi. Ruh manusia tidak akan mati selama-lamanya. Sesaat dimatikan, sebentar dihidupkan lagi selama-lamanya. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan di dunia? Terima semua ketetapan Allah. Orang yang tidak menerima ketetapan Allah, dia akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Tulis, orang yang tidak menerima ketetapan Allah, dia akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Contoh, ya, contoh, ditetapkan Allah untuk menjadi laki-laki, pengen jadi perempuan. Susah nggak dia? Susah. Nggak akan mati selama-lamanya. Kita ini makhluk abadi umum. Makhluk abadi. Ya. Ditetapkan jadi perempuan, pengen jadi laki-laki. Ditetapkan putih, pengen hitam. Ditetapkan hitam, pengen putih. Dikasih sama Allah hidung pesek, dimancungi. Nah, dikasih rambut keriting, dilurusin. Susah hidupnya. Dikasih pendek, pengen tinggi. Orang yang tidak menerima ketetapan Allah, dia akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Jadi orang beriman, dia terima semua ketetapan Allah, dia sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Sama Allah itu nggak boleh kita meragukan janji Allah. Maaf ya, orang yang meragukan besok makan apa, tentang rezeki, itu sebuah kemaksiatan hadirin. Karena dia telah meragukan janji Allah. Ya. Tidak ada satu orang pun, nih catat nih. Tidak ada satu orang manusia pun, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa
lari dari kejaran malaikat Mikail pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel pencabut nyawa. Ya, tidak ada orang yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel. Jadi rezeki sebetulnya, rezeki, jodoh, kematian itu mengejar kita, hadirin. Sebetulnya rezeki itu mengejar kita. Ya, sebetulnya rezeki itu mengejar kita seperti kematian mengejar kita. Ya, paham ya teman-teman ya? Rezeki itu mengejar kita seperti apa? Seperti kematian mengejar kita. Jadi tidak akan mati seorang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Tidak akan mati seorang manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan seluruh rezekinya. Dia jangan khawatir, yang maaf ya, yang Allah telah tetapkan dia jadi orang kaya, dia pasti akan kaya. Ya. Ya. Oke. Sebentar ya. Aku boleh live TikTok nggak? Aku live TikTok ya. Masya Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel pencabut nyawa. Jadi kalau ada rezeki dari Allah, tidak akan tertukar itu rezeki. Jodoh tidak tertukar, rezeki tidak tertukar. Ingat nggak ceritanya itu? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an disuruh meminang perempuan cantik di Madinah oleh Salman Al Farisi radhiyallahu an. Nih saya ulang lagi cerita yang pernah dengar, boleh diulang lagi ceritanya ini. Jadi ternyata hadirin sekalian, Abu Darda diutus untuk meminang seorang wanita cantik di Madinah oleh saudara angkatnya. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan seorang sahabat yang tua, Salman Al-Farisi yang masyhur, Al-Badar, Al-Uhud, sahabat Nabi yang terbaik, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian satu hari melihat wanita cantik di Madinah, lalu bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dikatakan, Abu Darda, kamu kenal perempuan cantik itu? Kamu tahu ayahnya? Nggak tahu. Boleh nggak kamu datang temui ayahnya? Tolong pinangkan dia untuk aku. Jadi Salman Al-Farisi mengutus Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu untuk meminang wanita cantik. Singkat cerita, ternyata ayahnya perempuan cantik tadi tidak menerima pinangannya Salman Al-Farisi. Justru menawarkan Abu Darda radhiyallahu anhu untuk menikahi putrinya. Dia katakan, alangkah baiknya Abu Darda kalau kamu datang meminang putriku untuk kamu. Bukan untuk saudaramu itu, bukan untuk Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya. Dia mak comblang, dia diutus untuk pergi meminang. Tapi ternyata dia menikahi. Oh, bingung nih Abu Darda nih, apa alasannya aku berikan kepada Salman kalau ketemu nanti. Sampailah hari yang ditakutkan itu, berjumpalah dengan Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, Abu Darda, bagaimana tugasmu? Apakah pinanganku diterima atau tidak? Apa kata Salman? Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Wahai saudaraku Salman, sungguh aku malu berjumpa denganmu hari ini. Kenapa malu? Karena aku yang menikahi wanita yang kamu sukai itu. Wah, kaget itu Salman Al-Farisi, Pak. Dia mengutus, ternyata ditikung, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman. Tapi karena Salman Al-Farisi adalah orang yang beriman, langsung Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, dipeluk Abu Darda, wahai sahabat, saudaraku, akulah yang mestinya malu berjumpa denganmu hari ini. Akulah yang mestinya meminta maaf kepadamu. Kenapa? Karena berani-beraninya aku meminang jodohmu yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Sallallahu alaihi Nabi. Hebat ya. Sahabat luar biasa. Dia nggak ada katakan coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Itu kalimat itu akan membatalkan keimanan seseorang. Nah, makanya hadirin sekalian banyaklah bicara kebesaran Allah, agungkan Allah, kembalikan segala sesuatu kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Paham nggak ceritanya nih? Yang paham cerita ini katakan. Ya. Apa kata Salman? Akulah yang mestinya meminta maaf kepadamu. Malu berjumpa denganmu hari ini. Karena berani-beraninya aku meminang jodohmu yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, tidak tertukar rezeki, tidak tertukar jodoh, tidak akan bisa dimajukan, dimundurkan kematian kita. Semua telah tertulis rapi
Kita tinggal menjalani saja. Kalau dapat perkara yang disukai, bersyukurlah dan pujilah Allah. Kalau dapat perkara yang tidak disukai, bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ingat, kadangkala Allah sengaja menghantarkan orang-orang jahat. Allah hantarkan orang-orang zalim untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Ya. Nabi Musa alaihissalam kalau tak diganggu oleh Firaun tidak akan jadi Nabi Ulul Azmi, hadirin sekalian. Akulah yang malu, yang berani-berani yang meminang jodohmu. Betul hadirin. Kalau sudah jodoh, tak mungkin tertukar, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, lisannya basah dengan zikrullah. Banyak ucapkan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbarulah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama menafsirkan apa? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu maknanya zikirkan kalau sendirian, dakwahkan kalau jumpa orang. Dan Allah ternyata hadirin sekalian membangga-banggakan kita sebagai umat Rasulullah di hadapan seluruh Nabi. Ini umat luar biasa hadirin. Ya, Allah sanjung puji di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, dibangga-banggakan di hadapan seluruh Nabi. Maka kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110. Nanti pulang baca Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Yang aku keluarkan untuk seluruh manusia. Untuk apa kita dikeluarkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi aksiru min qawli la ilaha illallah hadirin sekalian, maksudnya kalau sendirian zikirkan kalimah la ilaha illallah, kalau jumpa orang dakwahkan. Kenapa Allah katakan kita khaira umat? Karena Allah berikan kita kerja Rasulullah, bukan kerja Nabi Musa. Kerja dakwah illallah, ajak manusia hanya kepada Allah. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun berilah peringatan, buatlah dakwah. Bangun berilah, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah Ta'ala saja. Orang tak perlu mengenal kita, enggak perlu orang memuji-muji kita, besarkan Allah. Ajak manusia hanya kepada Allah, bukan kepada bapakku, pamanku, kakekku, aku, bukan. Ajak kepada Allah saja. La ilaha illallah. Ada satu hadis qudsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Darda tadi? Abu Darda itu pernah meriwayatkan satu hadis. Abu Darda yang tadi menikahi Salman itu. Calon istrinya Salman itu. Apakah Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, pernah beliau berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis ya firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Dia firman Allah tapi tidak di Al-Qur'an. Ya. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya Isa, wa Isa, inni ba'ithtu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti, wa Isa, aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Aku bangkitkan umat untuk buat kerja Nabi. Paham ya? Buat kerja dakwah ilallah. Ciri-ciri umat itu apa? Kalau dapat perkara yang dia sukai, dia bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum ma yakrahuna tasabu wassabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab kepada Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi mereka tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki ilmu. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah, tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah jawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung daripada ilmuku. Maka jangan heran hadirin, dulunya dia preman, dulunya anak metal, dulunya anak pang, dulunya mungkin dia pemabuk, mungkin dia pembunuh, mungkin dia pezina, penjudi. Tapi tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah. Dia angkat tangan, Allah turun tangan. Bahkan Allah jadikan pahala untuk dia sebanyak dosanya. Ya, Allah jadikan, Allah langsung yang menjadi gurunya. Kata Allah,
wa'tihim min hilmi wa ilmi, akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku, dan akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku. Angkat tangan, Allah turun tangan. Masya Allah. Catat, boleh catat itu. Jadi jangan heran hadirin, seorang pembunuh, seorang yang mengasah pedangnya, dia berteriak keliling Makkah, Aina Muhammad, Aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Dia hendak membunuh Rasulullah SAW. Namun hari ini, jasadnya terbaring di sisi Nabi. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Allahu Akbar. Jangan pernah meremehkan para pelaku maksiat. Jangan pernah menghina para pendosa. Karena kalau suatu malam mereka menangis, bertaubat kepada Allah, satu tetes air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka seluas samudra. Jam 2 malam, 2 paham. Bertaubatlah kepada Allah. Angkat tangan, menyerahlah kepada Allah sekarang juga. Angkat tangan, menyerahlah kepada Allah sekarang juga. Jangan tunda-tunda taubat, jangan menunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ya, jangan tunda-tunda taubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak bergantung. Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Jadi hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan? Berlapang dada. Terima semua ketetapan Allah. Dapat yang disukai bersyukur, dapat yang tak disukai bersabar. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan. Jadi bagi orang beriman sama saja, kaya miskin sama saja. Di kota, di desa sama saja. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya. Ada duit senang, tak ada duit senang. Dipuji senang, dicaci senang. Ada istri senang, tak ada istri senang. Istri satu senang, istri dua senang, istri tiga senang, istri empat senang. Itu orang beriman. Ini kalau tak beriman semua masalah. Tak ada istri masalah, susah. Ada istri susah, istri susah, istri dua susah, tiga susah, ada duit susah, tak ada susah, susah di mana-mana susah. Tapi orang beriman di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Paham? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Di dunia senang, di kubur senang, di mahsyar senang, bahagia selama-lamanya, melintasi sirat cepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkara yang paling penting pertama tadi apa? Perbaiki iman. Boleh ditulis ya, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Tulis, semuanya tulis. Nih yang di TikTok juga ikut nulis ya. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang satu, hatinya terbebas dari kesyirikan. Hatinya terbebas dari kesyirikan. Satu. Ya. Hatinya terbebas dari kesyirikan. Satu. Oke. Dua. Jadi orang-orang baik dalam pandangan Allah itu tak ada kesyirikan di hatinya. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Faham? Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, salatnya khusyuk. Ya khusyuk wal khudu. Ya selain khusyuk ya. Khusyuk cukuplah. Salatnya khusyuk wal khudu. Salat dengan merendahkan hati,
serendah-rendahnya di hadapan Allah, ya, dengan konsentrasi batin yang sempurna, salat khusyuk. Yang ketiga, yang keempat, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala itu ciri-cirinya dia haus akan ilmu. Seperti jamaah yang hadir nih sekarang nih. Berapa orang yang hadir nih? Semua orang baik nih. Kalau kalian nggak baik, nggak mungkin kalian bertahan dengarkan saya berkicau dari tadi. Ya, berapa ratus orang yang hadir nih. Haus akan ilmu. Cinta kepada ulama. Orang baik dalam pandang Allah itu dia haus akan ilmu, dia cinta kepada. Ya. Yang keempat, haus akan ilmu, cinta kepada ulama. Masya Allah, tabarakallah. Jika Imam Syafi'i itu ilmu seperti air. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maknanya orang tinggi cinta bertambah ilmunya. Ya. Oke. Yang keberapa lagi? Yang kelima, orang baik dalam pandang Allah itu lisannya basah dengan zikrullah. Lisannya basah dengan zikrullah. Banyak dia tasbihat, banyak dia istighfar, banyak dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Rajin dia baca Al-Quran, minimal 1 juz setiap hari. Baca Al-Quran hari-hari, baca kitab-kitab hadis, datang ke majelis-majelis zikir, datang ke tarekat, mursyid-mursyid zikir, berbayat di sana, belajar zikir. Ya. Kerahiban umatku, kata Nabi SAW apa? Duduk di masjid, banyak dia iztikaf di masjid. Malam Rasulullah SAW, lisan basah dengan zikrullah. Ya, seluruh ahli syurga nanti akan menyesal, kata Nabi, apa yang mereka sesalkan waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Lisannya basah dengan zikir. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat makhluk itu penyakit, hadirin, obatnya mengingat Allah. Mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat Allah. Itu kata Syina Umar bin Khattab, itu perkataan Syina Umar bin Khattab. Aku, Masya Allah, dari citra ganda. Allah. Kemudian hadirin sekalian, sudah. Yang keberapa lagi? Yang pertama, hati terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, Sekarang. yang keempat, Keenam. dia haus akan ilmu. Ya, 6 ya. 6. Cinta kepada ulama. Ya, sekarang. Oke. Yang keenam, Masya Allah, tabarakallah. Yang keenam, hatinya tawadu. Hatinya tawadu. Hatinya tawadu. Tawadu itu tahu nggak? Dia anggap semua orang lebih baik dari dia. Itu tawadu. Tawadu itu dia humble. Dia menghambakan dirinya. Hatinya tawadu. Ya. Boleh diikuti ya, semua diikuti ya. Kalimat ini ya. Biar kita jadi orang tawadu, ucapkan setiap hari, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri minder. Coba semua ikuti sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya masih baik orang lain. Seburuk orang lain lebih buruk. Masih lebih buruk lebih baik. saya. Seburuk-buruk saya. Oh, Seburuk-buruk orang lain. Itu seburuk-buruk saya. Itu bukan tawadu. Buruknya orang lain lebih buruk orang saya. lain lebih buruk saya. Ah, itu betul itu. Kalau seburuk-buruk saya lebih orang lain itu sombong. Terbalik. Tulis sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Sudah. Sudah, Ustadz. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah itu dia ikhlas. Dia ikhlas dengan seluruh ketetapan Allah, ikhlas. Dan dia suka meluruskan niatnya, tasihun ya, meluruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar.
Sebelum, sedang, dan setelah beramal banyak istighfar. Dan yang terakhir hadirin, orang baik dalam pandang Allah itu dia banyak zikrul maut, dia banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. 7. Ikhlas ya. Ikhlas atau meluruskan niat. Beramal semata-mata karena Allah. Nah, yang berikutnya, dia banyak mengingat mati dan persiapkan bekal matinya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Bismillah. Nah, moderatornya mana? Mana hostnya menghilang hostnya? Silakan kalau ada mau bertanya, silakan dinyalakan mic-nya. Masya Allah. Kalau Silakan. Boleh raise hand, mau bertanya, mau ditulis Masya boleh, Allah. dibacakan boleh, mau ngomong sendiri boleh. Baik, Bunda Kakak yang ingin bertanya, tafadhol silakan raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Ada yang ingin bertanya? Ayah Bunda Kakak? Ya, Boleh Kak izin Boleh. Atas nama siapa Bunda? Ricci Alsafitri. Risi. Bunda Risi. Oh iya, Bunda Risi. Bunda Ricci tulisannya. Ya. Baik, tafadhol Bunda Risi untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk menerima dalam menjalani hidup ke depannya, karena kita bagaimana cara menerima hidup dan untuk menjalani hidup ke depannya, karena saya baru saja tidak sesuai dengan keinginan saya, baru saja tidak jadi untuk ke proses pernikahan. Jadi saya bagaimana menerima hal itu untuk melanjutkan hidup saya ke depan yang lebih baik gitu Ustaz. Sesuai dengan takdir. Masya Allah. Apa Baik, kedengaran? kedengaran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ke mute Ustadz? Jadi tidak ada kebaikan di dalam Islam yang melebihi daripada sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Dan tidak ada keburukan di dalam Islam yang melebihi daripada orang yang sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Jadi kalau seandainya keinginanmu tidak bersama dengan keinginan Allah, sangka baik kepada Allah. Allah lebih tahu itu laki-laki yang tadi yang mau khidbah kamu, mau menikahi kamu, kemudian yang kamu cintai dia dengan sepenuh hati, ternyata dia berkhianat, dia tidak jadi, katanya dia berbohong. Nah, maka itu lebih baik daripada nanti setelah menikah kamu sudah tinggalkan kamu. Ya, ada satu orang curhat, aku tuh dikhianati saat udah nikah, malah dia pergi, dia ceraikan aku, dia selingkuh dengan yang lain, dia nggak mau, dia hilang rasa cinta kepada aku, padahal aku mencintai dia. Saya bilang sama teman itu, saya bilang kamu nggak perlu terlalu bersedih. Yang rugi itu dia, karena dia telah kehilangan satu orang yang mencintai dia, sementara kamu hanya kehilangan seorang pengkhianat saja. Ya, jadi masih banyak laki-laki lain yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih tampan, yang lebih kaya, yang mungkin nanti akan mencintaimu ya sepenuh hatinya karena Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang pergi meninggalkan kamu, itu biasa saja. Semua di dunia ini pasti akan berpisah. Semua akan berpisah. Ya, teman dekat akan berpisah. Ya, suami istri pasti akan berpisah. Ya, semua akan meninggalkan kita. Semua pasti akan meninggalkan kita. Anak akan meninggalkan orang tuanya, orang tua akan meninggalkan anaknya. Satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita siapa? Hanya Allah Ta'ala.
maka semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, berharap sama orang tua pasti kecewa, berharap sama suami pasti kecewa, berharap sama istri pasti kecewa, berharap sama teman pasti kecewa. Ya, siapa yang tidak kecewa dalam hidupnya? Hanya orang yang berharap kepada Allah. Apa-apa dia minta sama Allah. Dia lapar, dia minta makan sama Allah. Dia haus, dia minta minum sama Allah. Dia sakit, dia minta sembuh sama Allah. Allah lagi, fokus on Allah. Hanya Allah saja. Nah, jadi hadirin sekalian, kenapa kecewa kakak tadi? Karena dia berharap sama makhluk. Dia pikir itu laki-laki itu betul-betul orang yang akan setia mencintai dia. Ternyata pengkhianat. Ternyata dia berbohong. Kamu jangan kecewa, move on. Ya, kamu harus beryakin, harus confident, harus punya value, jangan menghina-hinakan diri. Kalau ada laki-laki yang pergi meninggalkan kamu, termasuk yang sudah punya suami mau pergi, ya udah jangan menangis terlalu lama, sebentar saja. Nanti Allah hantarkan laki-laki yang lebih baik datang meminangmu, datang akan memuliakan kamu. Jadi hadirin sekalian, begitu juga ada teman saya laki-laki, dia pergi dakwah, kalau istrinya minta cerai sama dia malah istrinya kabur meninggalkan rumah. Nah, setelah dia berbulan-bulan mujahadah di jalan Allah, tidak bermaksiat, mata tak maksiat, lisan tak maksiat, pikir tak maksiat. Bahkan setelah 4 bulan dia berangkat ikut jamaah tabligh, pulang-pulang istrinya hilang. Bayangkan, istrinya kabur meninggalkan rumah. Dia cinta sama istrinya, sayang sama istrinya. Ya, akhirnya datang ke Kiai. Nah, di Temboron, Kargozari. Dia bilang, Pak Kiai, gimana ceritanya ini? Ya, katanya kalau intan surullah yang surkum, kau bantu agamaku, aku bantu kamu. Tapi ternyata setelah aku dakwah sungguh-sungguh, justru Allah ambil orang yang saya cintai. Nah, maka kata almarhum waktu itu, saya dapat Kargozari ini, bagus itu. Nah, coba kalau istrimu hilang, meninggalkan kamu di saat kamu belum kenal dengan Allah. Bisa gila sampean. Bisa gila kamu. Dia kehilangan istri di saat dia telah mengenal Allah. Dia sibuk dengan salat, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amalan-amalan saleh, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat. Tak lama kemudian Allah hantarkan seorang hafizah yang salehah, yang jauh lebih cantik daripada istrinya yang pergi itu. Itulah sangka baik kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Sangka baik kepada Allah ini lebih kuat daripada malaikat Jibril. Dulu ketika Nabi Ibrahim AS sudah dibakar, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Dikatakan, wahai Ibrahim, minta tolonglah sama aku padamkan api. Tapi Nabi Ibrahim AS justru sangka baik kepada Allah. Yakin pasti Allah bantu saya. Apa jawaban Nabi Ibrahim kepada Jibril AS? Amirul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ini bukan sembarang malaikat yang turun nih. Amirnya para malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Masyhur. Semua orang tahu ayat ini. Cukup Allah bagiku, yang menolongku Allah. Bayangkan, Jibril dinafikan. Nah, jadi sangka baiklah kepada Allah senantiasa. Nah, yang bertanya tadi, insya Allah saya doakan sebentar lagi Allah hantarkan laki-laki soleh yang akan meminangmu dan akan menikahimu dan memuliakan kamu seperti ratu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tabarakallah, jazakallah sana jaza kepada Ustadz Dery untuk jawabannya. Semangat terus untuk Bunda Rici ya. Semoga Allah permudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke sesi tanya jawab selanjutnya ya Ustadz ya. Boleh. Boleh. Untuk Bunda Weni Maria, silakan dinyalakan audionya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum Ustadz. Wassalam. Saya mau nanya Ustadz, kalau kita takut harta kita dihisap, maka tentu kita tidak mau memiliki harta yang banyak di dunia ini. Pertanyaannya Ustadz, bukankah dengan harta yang kita miliki yang banyak kita bisa beramal atau bersedekah pada orang lain sebanyak-banyaknya? Kedua, mana yang lebih baik, Ustadz? Jadi orang kaya yang beriman dan bersyukur, atau jadi orang miskin yang beriman dan bersabar? Masya Allah. Ya, Ustadz, Pertanyaan. makasih. Ini kalau nggak jenius, nggak cerdas, nggak bisa nanya kayak gini nih. Masya Allah. Luar biasa Bunda. Jadi, jadi teman-teman sekalian, ya,
memang harta itu dihisab. Kenapa? Karena Apa nggak ada Ustadz Ustaz Kemi? keinget. Nggak ada, nggak ada suaranya, Ustadz. Baik, Bunda ditunggu ya. Tunggu ya, ya Bunda Bang Kakak. Kenapa di mute segala? Udah kedengar belum suara saya? Udah Ustaz. Ulang lagi. Sudah. Dengar nggak suara saya? Dengaran Sudah Ustaz. jelas. Jadi mana yang lebih baik, orang kaya yang dermawan, yang beriman, daripada orang miskin yang bersabar? Itu. Mana kira-kira yang lebih baik, Bunda? Dan kata Bunda, kalau orang kaya itu kan dia bisa beramal lebih banyak. Tapi survei membuktikan ya, orang miskin itu justru lebih mudah beramal ketimbang orang kaya. Ya, jangan dipikir orang kaya itu mudah beramal. Maaf ya, orang miskin punya uang 100.000. Umpama dia punya uang 100.000. Atau punya uang 10.000 aja lah. Tiba-tiba dia mau makan di warteg, nggak ada duit temannya dia. Bagi dia mudah saja bagi dua uang itu, 5.000. Kamu 5.000, aku 5.000. 50%. Kalau ada orang miskin punya sepeda ontel 2 biji, lalu teman dia sama-sama nggak punya sepeda, bagi dia sangat mudah dan dengan senang hati dia memberikan satu sepeda ontelnya kepada temannya yang miskin itu. Maaf, ada nggak orang kaya yang punya 2 mobil Alphard yang dengan senang hati memberikan satu mobilnya kepada teman yang nggak punya mobil? Ada nggak? Kalau ada, saya mau kenalan deh. Ada. Ada nggak? Coba, mana orang kaya seperti itu? Nah, ibu punya uang 1 miliar. Bisa nggak kira-kira memberikan 500 juta dengan senang hati? Sedekah. Jarang-jarang ada Ustadz. Nah, kalau orang punya uang 100.000, bagi dia ngasih 50.000 nggak apa-apa. Mudah aja. Punya uang 1 juta, sedekah 500.000, mudah. Tapi punya uang 1 miliar, tak semudah itu, brother, katanya. Itu sedekah 500 juta. Jadi sebetulnya orang-orang kaya itu, dan beruntunglah orang-orang miskin. Nah, kalau dia miskin kan masih mudah beramal. Ya. Atau punya 2 mobil Innova deh, janganlah Alphard, 2 mobil Innova. Nah, terus temannya datang naik Grab ke rumah. Kenapa naik Grab? Aku nggak ada mobil. Itu alhamdulillah aku ada 2 mobil Innova tuh, buat kamu satunya. Ini kuncinya BPKB-nya. Ada nggak? Tapi kalau kita punya 2 motor butut, teman nggak punya motor, bagi kita mudah aja, minimal meminjamkan motor tuh. Ya, tapi memberikan pun nggak ada masalah kalau motor Beat lama kan, atau mobil CB lama. Nah, jadi hadirin sekalian, nggak ada ceritanya itu. Orang bilang kalau aku kaya nanti aku jadi orang yang membantu agama Allah dengan jarang, ada sih jarang. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW, mereka menolak dunia yang kedua tangannya. Tapi dunia datanglah dan hina ke bawah telapak kaki mereka. Hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, tapi dunia justru lari meninggalkan kita. Nah, makanya kasihan dulu sahabat-sahabat yang miskin, Abu Darda radhiyallahu anhu itu ketika melihat sahabat yang kaya, mereka kasihan, bersedih. Dia bilang sama istrinya, wah istriku, kata Abu Darda, yang tadi kita cerita nih, kelanjutan cerita Abu Darda nih, istrinya Soleha. Dia katakan, coba kamu perhatikan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kaya raya itu. Mereka memiliki banyak rumah yang nggak pernah mereka memiliki mana nggak pernah mereka cuma lihat-lihat saja makanan itu. Mereka memiliki banyak pakaian yang nggak pernah mereka kenakan. Mereka memiliki banyak kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka memiliki harta yang melebihi keperluan mereka. Mereka hanya melihat-lihat saja harta mereka tanpa menggunakan. Sementara kita yang miskin pun bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi bedanya ada. Nanti di akhirat mereka akan dihisab. Ya. Di akhirat dia akan dihisab
kita tidak. Masya Allah, tabarakallah. Di akhirat dihisab, dia tidak sebentar, lampu mati. Tolong hidupin lampu, aku kajian Zoom. Sebentar ya. Gelap nih Ustaz. Ya. Paham ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, baik teman-teman sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu ya. Jadi mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Masya Allah, baik. Jazakallah hasanah Kasih jaza Ustaz. kepada Tuh, Ustadz Dery untuk yang bersyukur jawabannya. bagus, dua-duanya baik. Jadi Masya Allah. bukti mahasilnya Allah tuh ya, tidak ada yang lebih baik. Jadi kaya yang bersyukur dengan miskin yang bersabar tuh equal. Tapi mana yang lebih susah? Kaya yang bersyukur. Paham? Kasih Ustaz. Baik. Ingat waktu sudah 21.30 tanya jawabnya ingin dilanjut atau dicukupkan Lanjut saja? nanti di sini aja. Kalau boleh di follow TikTok ya. Oh, Masya Allah, Kayaknya boleh. di sini mungkin kita nanti kelamaan nanti recordingnya nanti panas nanti Oke, boleh. ininya. Allah Akbar. Masya Salam kenal semuanya ya, Allah. salam kenal semuanya. Dan satu boleh nggak aku mau iklan sedikit? Aku ini kan sebetulnya punya selain seniman penyanyi yang ada di penyanyi lagu-lagu religi, aku juga pelukis kaligrafi. Jadi teman-teman yang mau koleksi, ibu bapak yang mau koleksi lukisan. Suaranya nggak jelas Ustaz. Oh, di mute lagi soalnya. Ya, baik Bapak. Nggak jelas Ustaz. Dimute. Jadi nggak usah di mute dulu. Ke di mute semua ke mute. Soalnya kalau admin meng-mute semuanya, semua ke mute. Nah, jadi saya mau minta bantu promosi ya. Ini promosi. Ini karya-karyaku ya. Ini karya Raffi. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu yang suka koleksi lukisan Raffi, kalau lagu-lagu kan udah sering dengarkan orang kaya mati, orang miskin mati. Silahkan nanti boleh hubungi saya secara pribadi di TikTok boleh, ataupun melalui Dr. Andika juga boleh, Coach Andika. Nanti saya akan berikan khusus buat jamaah yang ada di grup ini. Saya akan berikan harga spesial untuk mengkoleksi karya saya. Jadi karya ini biasanya saya jual minimal 5 jutaan. Tapi kalau buat warga jamaah Muslim Billionaire khususnya aku ngasih harga 2 juta aja. Jadi yang berminat boleh nanti mendaftar ya. Nanti saya buatkan. Itu iklannya. Iklan bisnis. Ya kalau Anda berminat silakan saya minat. Murah-murah aja 2 juta aja. 2 juta kita mainkan bungkus. Insya Allah bisa membantu dakwah saya insya Allah. Itu saja Masya mungkin. Allah. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum follow sosial media saya, silakan di follow TikTok, Instagram, YouTube dan semuanya. Semoga tidak sebab amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izinnya dulu boleh tahu TikToknya apa, Dari Sulaiman, Instagramnya aja? dari _Sulaiman atau dari Sulaiman 2. Jadi saya alhamdulillah ya di TikTok berdakwah 2 tahun ini sudah ada 60 orang yang login masuk Islam di TikTok saya. Jadi TikTok ini juga bisa dipakai buat dakwah. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi lagi santai-santai, tiap pagi aku ngomong kayak gini di TikTok nih, ngobrol perkara iman tiap pagi. Jadi ada aja yang tertarik, yang berminat, dikatakan Ustaz kok sejuk, kok aku suka dengar. Akhirnya mereka masuk Islam. Alhamdulillah ada istiqomah. Ada istiqomah sampai sekarang. Ya, itu aja ya. Mungkin nanti boleh ya kalau teman-teman yang mau menghubungi admin saya untuk mengorder lukisan, boleh saya bagi nomor telepon saya. Di sini boleh dicatat ya. Nanti boleh di WA langsung kalau bertanya masalah lukisan. Ya, boleh saya sebut ya. Ya.
Boleh, tafadhol Ustaz. Ya. Ya 0852 catat silakan ya 0852 1649 2601 boleh dicatat semua ya 0852 1649 2601 silakan. Nanti yang berminat mau order lukisan, mau order apa merchandise saya ataupun poster-poster boleh langsung ke itu ke nomor itu insya Allah ya. Kar, sudah ya? Ya, jazakallah asanal jaza kepada Ustadz Diri atas ilmu yang telah disampaikan ya Ustadz. Masya Allah, begitu Ya. banyak poin penting yang bisa kita ambil. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Diri menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah bekal untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah, barakallah. Sehat selalu Ustadz ya. Ya, kita tutup dengan doa ya, kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Dery Sulaiman atas tausiahnya. Ya, Masya Allah ya, ayah bunda bang kakak, kita mendapatkan ilmu baru lagi, ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini yang Masya Allah banget dan sangat eh, bermanfaat dan penting ya. Bagaimana kita bisa menerima segala ujian yang ada, menemukan rahasia, bagaimana berlapang dada menjalani hidup kita selama ini dari tausiahnya Ustadz Dery Sulaiman. Ya, gimana nih Ayah Bunda Bang Kakak dapat ilmu banyak malam ini? Banyak. Masya Allah. Kalau banyak boleh kasih jempolnya nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru lagi. Ya, Masya Allah. Tap ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kajian spasi. Tapi sebelum kita tutup, izinkan Lia ya untuk memperkenalkan dulu nih produk-produk EB Mart. Oke. Masjid Muslim Milioner memiliki 3 pilar yaitu Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Dalam kesempatan spesial ini, Ayah Bunda Bang Kakak, kami mempromosikan produk dari MB Mart yang merupakan salah satu amal tijaroh dari Masjid Muslim Milioner di bawah naungan MBTC, Muslim Billionaire Tijaroh Center, yang bertujuan untuk menopang kemandirian masjid. Nah, di sini sudah ada nih terpampang ya wajah dari Ustadz Beben ya untuk apa jamaah-jamaah yang istiqomah. Ini untuk produk-produk MB Mart-nya ada kurma, ya, menyediakan kebutuhan ayah bunda baka spesial di bulan Ramadan ini. Ada paket kurma dan air zam-zam yang harganya sangat terjangkau, dimulai dari harga 30.000 sampai 200.000 saja. Ada juga nih, paket hamper spesial Ramadan nih, dimulai dari harga 50.000 sampai dengan 100.000 saja. Sangat cocok dibagikan kepada keluarga, sanak, saudara, dan tetangga. Nah, terakhir, ada juga souvenir spesial. Enggak ada. Ya. Belanja mudah, Ramadan bahagia dengan berbelanja di MB Mart ya. Siap untuk belanja ya Bunda sama Kakak? Insyaallah. Ya, nanti untuk menghubunginya pemesanannya itu ada di nomor yang tertera ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda Weni Maria nih. Alhamdulillah ditunggu ya Bunda ya untuk pemesanannya, orderannya. Oke, baik. Kalau begitu izin untuk kita tutup pada malam hari ini dengan doa Terus putus, dari Mbak. Ustadz Boleh Yasi izin ya. keluar dikit ya. Tes suara Alia jelas ya? Jelas. Oke. Baik, kita sapa dulu nih Ustadz Yasinya untuk doa penutup pada kajian malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Sinyal jelek. Sepertinya sinyalnya bermasalah. Assalamualaikum Ustadz.
Afwan Ustadz, suaranya agak ini tidak jelas. Ada laptop. Masih. Ya udah jelas belum tes suaranya? Oke. Sudah. Oke, baik. Silakan Saya Bunda Ustadz. Banget semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, kita sejenak menundukkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa terlebih dahulu ya Bunda Bang semua. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت مهون عينا فينا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Ibu Bunda Bang semua. Syukran, sekian dari Gazi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh peserta, ayah, bunda, sama kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Lihat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, ayah, bunda, sama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi